Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan membuat video tutorial berbagi pengalaman saat mengulik sebuah UI komponen library berbasis Vue, yaitu namanya FrameView. Nah, kenapa saya menggunakan FrameView? Karena memang di project-project sebelumnya saya lebih banyak menggunakan Vue. Jadi yang cukup saya pahami itu adalah Vue. Tetapi ketika teman-teman mau membuat dengan framework lain, si Prime itu menyediakan UI komponen lainnya yang mendukung Angular, React, dan Java. Karena pada dasarnya Prime ini atau Prime Faces ini itu awalnya dibuat untuk teknologi Java menggunakan JSF, ya. Nah, yang paling menguntungkan menggunakan FrameView adalah dia sudah memiliki berbagai UI komponen yang dapat kita terapkan dalam membuat aplikasi web. Jadi jumlah komponennya cukup banyak. Saya rasa ya cukup membantulah kalau kita membuat aplikasi web yang erat kaitannya dengan penggunaan data gitu ya. Nah, ini ada form gitu ya, dari auto complete sampai 3 state checkbox, kemudian button dan data. Jadi ada data table, kemudian tree table. Oke ya, data table, tree. Nah, itu cukup komplit lah. Artinya bisa kita manfaatkan. Nah, karena pada umumnya ketika kita memang banyak berinteraksi dengan database, tentu data table ini yang paling sering dan paling umum digunakan. Nah, yang paling saya suka dari FrameView ini adalah di bagian editnya. Nah, FrameView ini editnya itu dia mendukung cell editing. Artinya ketika kita klik, maka sel tersebut saja yang hanya aktif. Nah, ini sangat jarang saya temui di beberapa framework lainnya yang gratis. Biasanya beberapa framework lainnya itu editingnya itu biasanya kita membuat dialog, atau pada saat kita klik dia akan membuka sebuah dialog gitu ya. Nah, yang tidak menguntungkan dari dialog tersebut adalah dia menutupi beberapa bagian informasi yang lainnya. Jadi yang paling banyak membantu di sini, yang paling sering saya gunakan itu adalah data table. Nah, tentunya kalau kita ingin menggunakan FrameView pada project aplikasi web kita, kita nggak perlu repot lagi. Si Prime sudah menyediakan berbagai template, gitu ya. Tentunya lebih banyak yang berbayar, tapi ada juga yang gratis, namanya Sigma. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah admin template yang bisa kita gunakan karena dia gratis, gitu ya. Nah, untuk menjalankan template ini di komputer lokal kita harus melakukan cloning dulu, gitu ya. Cloning ke komputer lokal kita, baru kita dapat melakukan npm install agar semua dependensinya terupdate. Kemudian npm run serve untuk menjalankan si template ini. Oke, kita coba saja. Kita code, kita clone, kemudian di sini udah saya cloning duluan, jadi perintahnya git clone. Ini saya clone ulang saja, enter, ya. Karena sudah ada. Nah, ketika clone ini sudah berhasil, maka kita bisa melakukan modifikasi
menggunakan editor yang biasa kita guna, yang biasa teman-teman gunakan, yang paling nyaman. Sini saya menggunakan Visual Code Studio. Oke, ini adalah bagian struktur direktori dari Sigma-Fu. Kita bisa lihat ada public gitu ya. Kemudian source, asset, komponen, page, service, kemudian dan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah dependensinya. Nah, untuk dapat menjalankan si Sigma-Fu ini, kita harus melakukan npm install terlebih dahulu agar semua dependensi di-download di komputer lokal kita. Nah, setelah proses download ini selesai, kita bisa menjalankan servernya dengan cara mengetik npm run serve ya. Nah, selagi menunggu proses dependensi, di sini tak bantu jelaskan berdasarkan pengalaman. Jadi halaman yang pertama di load oleh Sigma-Fu ini adalah app-fu gitu ya. App-fu ini seperti master layout untuk membentuk halaman ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada up top bar, kemudian profile ya, kemudian up menu itu untuk menunya, kemudian ini untuk layout dan up footer. Nah, semua konten itu akan di-load di bagian ini, layout main. Dimana di sini ada library router. Nah, library router yang akan meload semua file .fu ketika kita arahkan ke URL path-nya. Nah, ini diatur di bagian router.js gitu ya. Memang untuk menggunakan Sigma-Fu ini diharapkan memang sudah pernah atau memahami sedikit saja tentang konsep Fu itu sendiri. Nah, sini kita bisa lihat ketika path-nya dalam posisi root, maka dia akan meload si dashboard ke bagian ini gitu ya. Kemudian kalau kita klik form layout gitu ya, URL path-nya form layout, maka bagian konten ini akan meload form layout demo di direktori komponen form layout demo. Nah, ini akan di load. Nah, kemudian nah, untuk mengatur link-link mengatur URL agar diarahkan ke sini, itu semua ada di app-fu-nya. Nah, di bagian menu. Jadi kita bisa kalau kita ingin kurangi isi menu ini, kita cukup hapus saja pada bagian ini. Ini contohnya kalau saya hapus dashboard UI kit ya, ini saya hapus, kemudian kita save. Oke, ini juga sudah selesai. Kita npm run serve. Oke, melakukan building. Nah, kita bisa akses di localhost 80. Oke, localhost 80. Nah, ini tadi kita belum save. Nah, ketika tadi kan sebelumnya seperti ini. Nah, ini kan menu UI kit ya, UI kit. Ini sudah hilang. Nah, kalau kita save lagi,
UI kitnya. Nah ini kan muncul ya. Jadi kalau memang kita tidak perlu semua menu ini, atau kita ingin mendefinisikan menu kita sendiri, itu tinggal kita tambahkan di data return pada AppView-nya. Jadi ini tadi saya hilangkan, ini saya hilangkan dua menu saya hilangkan. Oke ya, kita save. Nah maka menunya akan hilang gitu ya. Jadi kita atur URL-nya di bagian ini. Kita kembalikan lagi. Nah kemudian ada juga satu hal yang saya temukan, yaitu input kalender ini tidak jalan. Jadi pas kita lihat debug console ada errornya gitu ya. Nah untuk agar kalender ini dapat berfungsi, kita cukup tambahkan seperti ini. Import FrameView config, letakkan di main, kemudian up use FrameView, letakkan di bagian ini gitu ya. Nah saya nggak tahu kenapa di sininya itu error gitu ya. Tapi kalau kita lihat panduannya, memang untuk menjalankannya dari awal itu seperti ini gitu ya. Nah karena ini dia sudah dalam berbentuk admin template, tentunya kalau kita melakukan ini dari awal, kita harus membangun layout seperti template ini. Itu kan juga membutuhkan effort gitu ya, sehingga ya sudah kita perbaiki saja yang ada di Sigma-nya. Oke, nah sekarang kalau kita jalankan, kalendernya sudah aktif ini ya di localhost. Kalendernya sudah bisa kita gunakan. Oke, sekian dulu berbagi pengalaman saya menggunakan Vue. Ya, nanti di video berikutnya kita akan coba bagaimana mengubah, kita hilangkan semua menunya gitu ya. Kita hanya ada satu page menggunakan data grid untuk meload data dari web service atau API. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.